Oke, selamat datang kembali di channel YouTube saya di Hobby Channel. Di video kali ini, gue mau membandingkan ya antara kedua motor ini nih, antara Suzuki Next Crossover dengan Suzuki Address Predator. Nah, berhubung harganya sama ya di press list untuk saat ini, untuk Suzuki Crossover ini dibanderol di harga Rp20.600.000. Sedangkan di Suzuki Address tipe Predator seperti ini dibanderol di harga yang sama, yaitu Rp20.600.000. Nah, maka dari itu gue ingin membandingkan antara keduanya. Kira-kira buat teman-teman yang memiliki budget segitu ya, kira-kira pilih yang mana nih antara Next Crossover atau Suzuki Address Predator. Untuk video lebih lengkapnya, yuk saksikan terus videonya sampai selesai ya. Oke teman-teman, gue akan membandingkan dulu ya. Ini mungkin bisa menjadi referensi nih buat teman-teman yang sedang mencari motor ya dengan budget segitu ya. Nah, gue mau coba bandingkan nih. Pertama kita mulai dari desainnya dulu ya teman-teman ya. Nah, untuk desainnya sendiri ini sih sebenarnya selera ya teman-teman ya. Kalau misalkan emang teman-teman nyari desain yang lebih terlihat elegan, mungkin bisa milih di Suzuki Address ini nih, karena dia kan batok lampu aja dia masih di stang ya seperti ini, kemudian lampu sen sudah di bawah ya sama lampu senjanya seperti itu. Dan untuk tarikan desainnya sih menurut gua terlihat elegan ya. Ada sudut-sudut lancip juga nih di sayapnya ya sama spakbor seperti itu teman-teman. Nah, kalau di Suzuki Next Crossover dia auranya dia terkesan lebih sporty nih teman-teman nih. Sudut-sudutnya semuanya serba tajam seperti itu, mulai dari depan, belakangnya ya kan, semuanya terlihat lebih tajam di Suzuki Next Crossover ini. Jadi temanya kalau di Next itu dia sporty, kalau di Address itu dia elegan. Nah, kita coba lihat dari belakangnya. Dari belakangnya seperti ini. Maaf teman-teman ya, untuk motornya kotor karena belum sempat dicuci. Nah, untuk cover CVT-nya dia sama ya desainnya, kecuali box filter udaranya kalau di Address ini dia besar. Nah, kalau di Next Crossover dia seperti ini. Nah, untuk shock breakernya sama kaliper remnya si Next ini kan dia warna merah ya, jadi aura sportinya lebih terasa. Kalau di Address dia warna hitam. Nah, untuk piringan cakram di Address sudah gue ganti ya, pakai punya Skywave NR sama selang rem aslinya dia nggak kayak gini. Nah, untuk shock breaker Address dia warna hitam. Oke, bicara desain, berarti untuk ini selera ya, mau yang sporty atau elegan seperti itu. Nah, yang kedua kita bicara fitur. Nah, untuk fitur sendiri kita mulai dari kelistrikan ya. Si Address ini kelistrikannya dia masih AC. Untuk lampu standarnya masih sama-sama bohlam halogen. Nah, untuk Address sama Next gue ini udah gue ganti pakai LED. Kalau di Address pakai Osram, kalau di Next pakai original aksesorisnya dari Suzuki atau SGA. Nah, untuk kelistrikan si Address ini dia masih AC, jadi ketika starter ini ya, kalau misalkan dia nggak digas, untuk lampunya dia kayak berkedip-kedip gitu loh. Jadi ketika digas baru dia stabil arusnya seperti itu sih. Nah, kalau di Address ini dia sudah DC ya teman-teman, sudah full wave. Jadi seperti motor-motor zaman sekarang ya. Jadi untuk kelistrikannya si Next Crossover ini lebih unggul ya dibandingkan dengan Suzuki Address seperti itu. Kemudian kita bicara apa nih? Pengereman. Nah, untuk pengereman juga si Next ini dia lebih unggul teman-teman ya, karena dia menggunakan kaliper mereknya Nissin. Nah, kaliper Nissin, master remnya juga Nissin. Nah, kalau di Address emang remnya sedikit kurang ya, kurang gigit kalau menurut gua.
dibandingkan di Next, karena rem yang dipakai kalipernya ini dia nggak ada brandnya. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian kita bicara speedometer. Di speedometer address masih analog ya, seperti ini ya, masih full analog. Untuk tombol-tombol di dashboardnya standar ya, seperti ini aja nih. Lampu dekat, lampu jauh, lampu sen, klakson, sama starter. Nah, sedangkan di Suzuki Next crossover speedometernya, nah ini sudah digital teman-teman. Sudah digital, informasi yang disajikan juga cukup lengkap ya. Di sini ada speedometer, ada full meter, ada jam, kemudian ada odometer. Kemudian di sini kita bisa atur jadi trip A, trip B, kemudian voltase aki, seperti itu. Jadi cukup lengkap ya. Nah, kemudian untuk jalu, nah kebetulan gue jalu masih standar bandul ya, bandul stang. Ini di address kecil banget nih, seperti ini. Untuk hand gripnya sama ya motifnya. Nah, sedangkan di Suzuki Next dia sudah besar seperti ini. Untuk tombol-tombolnya tadi sama ya, kayak address. Dan untuk di Next crossover ini dia mempunyai fitur easy start system. Jadi sekali kita pencet tombol starternya, dinamo starter itu akan berputar sampai mesin itu menyala. Seperti itu. Terus berikutnya stangnya. Nah, handlebar si Next crossover ini dia cukup lebar teman-teman ya. Ini lebarnya di 765 mm. Nah, sedangkan di Suzuki Address hanya 655. Tapi dia modelnya lebih agak menekuk ke dalam ya. Dia nggak terlalu lebar, tapi dia modelnya agak menekuk ke dalam. Jadi kalau di Next ini dia berasa kayak bawa motor adventure ya, seperti itu teman-teman. Karena memiliki naked handlebar desainnya ya. Oke, berikut di sini ada kompartemen depan ya. Untuk kompartemen sih menurut gue mirip-mirip ya besarnya ya. Besarnya mirip sih sama punya address ya. Jadi sama-sama tidak terlalu besar. Ada hook juga ya di depannya. Nah, untuk USB charging ini tambahan ya. Dan untuk handle rem juga ini udah gue ganti pakai punya address. Aslinya untuk Next crossover dia warna hitam dan tidak ada parking brake lock. Sedangkan di address parking brake lock-nya ini dia udah standar bawaan dari motornya. Seperti itu. Kemudian kita bicara apa ya? Akomodasi deh. Nah, akomodasi kita mulai dari deck depan dulu ya. Tadi kan udah nih untuk glove box-nya ya, udah mewakili akomodasi. Kita lanjut ke deck depan. Nah, deck depan si address ini untuk bawa barang ya, misalkan bawa galon lah. Nah, ini dia agak sempit nih teman-teman nih, jaraknya nih. Nah, tapi untuk posisi kakinya dia masih cukup lega ya. Ini gue pakai sendal nih, nomor 43. Tuh, masih cukupan lah ya. Seperti itu. Nah, sedangkan di Next crossover dia cenderung lebih lebar nih teman-teman nih. Ini galon aja masuk nih. Ini galon masuk ya untuk di Next. Nah, sedangkan di address seperti itu. Agak sempit. Kalau di Next dia agak menekuk ke dalam di sini nih. Nah, untuk pijakannya juga ini cukupan ya teman-teman ya. Mirip-mirip lah sama address sendal nomor 43. Masih bisa maju mundur sedikit. Kemudian kita masih bicara fitur mungkin ya. Nah, fitur selanjutnya dikunci deh. Nah, untuk kunci si Next ini masih kalah satu step ya dibanding address. Karena untuk buka joknya, nah dia harus colok ke bawah. Putar ke kanan. Tuh. Bagasinya kecil banget teman-teman. Kalau di Next, dia bagasinya ini cuman berkapasitas 4,8 liter ya. Tuh. Paling ada colongan di sini nih buat jas hujan anak ya, masih masuk. Nah, ini jas hujan dewasa. Terus di sini juga ada tempat toolkitnya nih. Tempat toolkit dan kapasitas bahan bakar si Next ini juga sangat kecil ya, hanya 3,6 liter. Gitu teman-teman. Di sini juga ada gantungan helm ya. Gantungan helm.
Terus untuk joknya dia motifnya lebih unik ya kalau di Next ya. Nah, dia two-tone color nih, warna abu-abu sama hitam, dan ada tulisan Suzuki di sini. Oke. Nah, lanjut di address ya. Di address untuk kuncinya dia jadi satu nih sama pembuka jok. Tinggal putar ke kiri aja. Nah, ini dia. Untuk kapasitas bagasinya address di 20,6 liter. Untuk kapasitas bahan bakarnya di 5,2 liter. Jadi jauh lebih besar di Suzuki address. Oke. Nah, kita bicara ketinggian jok sekarang ya. Kalau di Next ini kan dia joknya ramping ya. Joknya ramping ini bisa dilihat dari atas. Bodi motornya juga lebih ramping. Dan kemudian kalau di address ini dia lebih lebar. Karena bodi motornya juga lebih lebar. Kemudian untuk tinggi joknya di address ini di 740 mm. Jadi gue dengan tinggi 164 cm menapak dengan sempurna nih di Next ya. Sedangkan di address tinggi joknya di 755 mm. Kemudian Next juga unggul di ground clearance ya teman-teman nih. Ground clearance-nya si Next ini di 150 mm. Sedangkan address hanya 120 mm. Jadi kalau di address ini dia rawan gasruk, sedangkan kalau mau aman Next ya, karena dia lebih tinggi. Nah, kemudian gimana sih karakter suspensinya? Untuk karakter suspensinya menurut gue lagi-lagi Next unggul ya dalam hal ini. Karena yang gue rasain suspensi Next ini baik depan maupun belakangnya dia lebih empuk teman-teman. Sedangkan di address ini dia cenderung lebih stiff ya. Tetap empuk, cuman lebih stiff. Jadi ketika dipakai berboncengan, malahan si Next ini menurut gue shock breaker belakangnya dia lebih mengayun. Dia berasa lebih mengayun. Kalau misalkan kita jalan di jalanan yang coran tuh, untuk suspensi si Next dia lebih mengayun. Kemudian kalau di address dia lebih anteng nih teman-teman nih. Kalau misalkan melewati jalanan yang coran seperti itu ya. Oke. Kemudian apa lagi ya yang kita bahas ya? Panjangnya deh. Nah, panjang motornya ternyata lebih panjang di Next nih teman-teman nih. Lebih panjang 35 mili ya kalau nggak salah ya. Di 1895 karena spakbornya si Next ini. Nah, terlihat ya. Bentuk spakbornya seperti itu. Agak ke belakang miring gitu loh. Nah, sedangkan di di address dia seperti ini. Tuh, cenderung lebih agak masuk ke dalam. Gitu sih. Kemudian bobot motor di Next itu di 94 kilo dan address 97 kilo. Jadi masih dua-duanya sebenarnya masih ringan teman-teman ya. Masih ringan seperti itu. Nah, jadi ya kira-kira teman-teman lebih tertarik sama yang mana nih? Yang desainnya sporty, lebih ringkas tapi bagasinya kecil, atau yang elegan tapi dengan akomodasi yang lebih luas ya untuk bagasinya, ruang penyimpanannya seperti itu. Tapi untuk dari sisi fitur lebih kekinian di Suzuki Next. Nah, kemudian kalau kita bicara mesinnya tuh sama ya, sama-sama 115 cc nih teman-teman nih. 115 cc. Untuk karakternya menurut gua, nah ini juga cukup unik nih teman-teman nih. Menurut gue ini berbeda loh karakternya, karena di address ini dia CVT-nya halus, di Next juga halus sama. Tapi ketika misalkan kita udah jalan nih 30 km ke atas, di address itu makin kencang, dia makin halus teman-teman. Bicara getaran mesin ya. Nah, untuk di Next ketika 30 km ke atas, kita makin gas, getaran mesinnya itu kerasa kayak di selangkangan seperti itu loh. Di selangkangan sama di tangan ya, di handlebarnya dia kerasa untuk getaran mesinnya si Next. Cuman masih dalam tahap yang wajar ya, masih sama-sama halus sebenarnya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan biasa pakai address terus naik Next, nah itu kerasa tuh agak
getarannya lebih terasa mesinnya ya, di Next seperti itu. Untuk CVT sama-sama halus ya, nggak ada geredak sama sekali. Khasnya Suzuki lah ya. Apalagi untuk produk Tambun nih, build quality-nya terbilang baik ya. Terbilang baik dibandingkan rakitan India seperti Burkman. Nah, kalau Burkman untuk finishingnya menurut gue masih kurang ya dibandingkan yang produksi Tambun. Seperti itu teman-teman. Jadi ya ini balik lagi ya ke teman-teman ya, kalau misalkan emang punya budget di angka segitu, nah teman-teman tinggal pilih deh. Mau yang tadi yang udah gue bilang bentuknya sporty, lebih tinggi, terus fiturnya juga lebih kekinian ya. Untuk starter sama-sama beletak ya, nggak ada yang halus, masih kayak Beat karbu zaman dulu ya. Atau yang bentuknya elegan seperti ini, tapi dengan akomodasi yang lebih besar, dengan tangki bahan bakar yang lebih besar juga. Gitu sih. Dan untuk dipakai berboncengan, ya gue sih tetap lebih milih Address ya, prefernya kalau untuk boncengan ya, tanda kutip ya. Tapi kalau misalkan emang mau dinikmati sendiri, Next ini lebih enak dia, suspensinya empuk ya kan. Terus juga handlingnya lincah, nyaman, seperti itu. Tapi kalau di Next, kalau dipakai berboncengan yang tadi gue bilang, untuk shock breakernya dia jadi kayak mengayun karena saking empuknya. Untuk rem lebih pakem di Next, teman-teman. Untuk lampu-lampu masih semuanya bohlam ya, jadi belum ada yang LED. Oke, mungkin sekian ya. Mungkin ada tambahan lain nih untuk ban. Si Next ini kan temanya crossover, makanya dia pakai ban dual purpose seperti ini. Dua-duanya sama-sama tubeless ya, dan ukurannya sama ya. Depan 80/90 baik Next ataupun Address, dan belakangnya 90/90 untuk ukuran standarnya. Oh ya, si Next juga punya sensor speed sensornya ada di belakang nih. Lebih canggih lagi karena kan speedometer udah digital ya. Sedangkan di Address masih pakai kabel, jadul banget ya. Masih pakai kabel. Sedangkan di Next dia udah clean ya. Seperti itu sih teman-teman. Nah, kalau penasaran sih, nih teman-teman nih, gue ada galon ya. Nah, bisa diperhatikan ya. Tuh, di Next muat nih, galon ya. Ya kan, miring masih muat nih. Tuh. Masih lebih mumpuni nih angkut galon nih. Sedangkan di Address, tuh, nggak bisa teman-teman, nggak bisa masuk. Nggak bisa sempit ya. Tuh. Gitu sih buat bayangannya ya. Oke, mungkin sekian itu aja teman-teman. Udah kepanjangan videonya, udah hampir 20 menit. Mungkin sekian itu aja video gue mengenai perbandingan nih dengan budget 20.600.000, mending pilih Next crossover atau Address Predator. Oke, jika kalian suka dengan video ini silahkan like dan subscribe buat yang belum, dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya.